Ya Allah Dur, iki Dari rekaman warga terlihat korban terkapar bersimbah darah, terkena tikam senjata tajam di bagian bahu dan leher bagian kiri. Korban diketahui bernama Dodi Suwanto, 46 tahun, warga Bandar Sri Bawono, Dusun 6, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Korban meninggal di tempat, tepatnya di seberang Terminal Karya Jaya, sebelum pintu tol Palembang Lampung, sekitar pukul 5:30 Senin pagi. Saat kejadian, korban bersama rekannya mengendarai truk fuso melintas dari Pekanbaru tujuan Jakarta. Setibanya di lokasi Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, korban yang sedang menyetir meminggirkan truk kendaraannya untuk membeli rokok di warung pinggir jalan. Saat akan kembali ke dalam mobil, tiba-tiba korban diserang pelaku menggunakan senjata tajam. Jenazah korban langsung dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan visum. Dari keterangan korban yang menjadi saksi menjelaskan, saat kejadian dirinya sedang tidur di bangku belakang. Dirinya terbangun karena mendengar keributan. Saat keluar mobil, ternyata terlihat korban sedang diserang pelaku dan pelaku langsung kabur. Nario, rekan korban, mengatakan pelaku 2 orang tetapi menikam 1 orang. Saat bersimbah darah, korban sempat meminta untuk menutup lukanya. Korban juga meminta untuk mengamankan pisau milik pelaku yang terjatuh. Itu dia berhenti, saya tanya. Menepi ya? Ya menepi. Apa Dot? Mau beli rokok. Saya masih tidur. Terus dia mungkin balik ke mobil, itu ada orang di samping mobil mau buka pintu. Terus dia cekcok kan, tarik korban ini. Saya turun udah kena sini ya. Suratno, keluarga korban, menjelaskan istri dan keluarga masih dalam keadaan syok. Sementara jenazah akan dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sri Bawono, Lampung Timur. Saya tetangga, dan jadi kebetulan saya untuk mewakili keluarga. Ini adiknya posisi ajak ke sini untuk pengambilan jenazah Dodi Suwanto. Oke. Ini rencana mau dimakamkan di bawah mana? Di Lampung Timur, di desa tempat tinggal dia, Sri Bawono. Kondisi keluarga istrinya tadi seperti apa, Pak? Kalau kondisi istri keluarga, sementara tadi saya tinggal berangkat ini ya masih shock semualah keluarganya. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Ogan Ilir. Belum diketahui identitas pelaku maupun motif penyerangan. Diduga pelaku merupakan pemalak yang meminta uang kepada korban. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Seorang bapak tiri bejat berinisial RH, 54 tahun, warga Desa Awal, Terusan, Kecamatan Sira, Pulau Padang, Ogan Komering Ilir, dengan tega menggagahi anak tirinya sendiri yang baru berumur 10 tahun. Dalam pengakuannya di kantor Polres Oki, pelaku merasa tidak sepenuhnya mendapatkan kebutuhan biologis dari sang istri, hingga saat istrinya tidak melayani berhubungan badan dengan pelaku melampiaskannya dengan anak tirinya tersebut. Hal itu dialami korban saat sedang tidur subuh dini hari dalam bulan Agustus lalu. Tiba-tiba bapak tirinya RH memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Atas cerita anaknya tersebut, ibu korban langsung melaporkan pelaku kepada polisi dan berhasil menangkap pelaku RH. Pada saat tersangka ingin mengajak istrinya berhubungan badan, istrinya selalu tertidur. Akhirnya tersangka dengan nafsu bejatnya menyetubui anak korban. Untuk tersangka atas nama RH, umur 51 tahun, pekerjaan tani. Hingga kini pelaku masih dalam pemeriksaan dan terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang oknum pegawai Biro Akademi dan Kemahasiswaan di salah satu universitas negeri di Palembang berinisial KM, 49 tahun, harus berurusan dengan pihak berwajib Subdit PPL Polda Sumatera Selatan atas tuduhan pelecehan seksual sejenis. KM dilaporkan korbannya AF, 17 tahun, yang diketahui sebagai mahasiswa baru di universitas tempat korban bekerja. Diakui antara korban dan pelaku melalui grup media sosial kemahasiswaan. Dari perkenalan tersebut, pelaku diduga memiliki kelainan seksual ini sempat beberapa kali mendatangi tempat kosan korban. Di kosan korban tanggal 19 Agustus lalu, pelaku datang ke rumah kos korban. Di dalam kos, pelaku memperlakukan korban seperti wanita, membelai, memeluk, dan sesekali mencium korban.
Sebagai mahasiswa dan atasan, korban menurut dan diam tanpa reaksi. Kemudian pertemuan berlanjut kedua kalinya pada tanggal 25 Agustus. Pelaku datang lagi ke kosan korban dan kembali melakukan pencabulan. Di pencabulan kedua kali tersebut, korban berinisiatif untuk memanggil temannya dan sempat mengambil visual gambar saat pelaku berada di dalam kosan korban. Dari laporan korban, selain berhasil menangkap pelaku, polisi juga mengamankan hasil rekaman video di rumah kos-kosan korban. Si pelaku mencium-cium, memeluk, ya sebatasnya selainnya seorang yang sedang jatuh cinta, gitu ya. Kemudian juga oleh korban disampaikan untuk pulang saja karena dengan alasan besok mau kuliah. Sebelum meninggalkan sempat memegang kemaluan, dalam artian bukan kemaluan di pulang. Tersangka terancam pasal pencabulan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Maulana ya Maulana. Siraman kolbu di MNC TV. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. AFC Futsal 2024 di MNC TV, Soccer Channel, Vision Plus, RCTI Plus. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. 2 dekade KDI 2024 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Kontes show dangdut pertama terbaik yang paling dinanti. KDI 2024 2 dekade. 16 season hadir. Akan mencari bakat-bakat bertalenta. Punya kualitas yang oke. Saya, Madam Iyet Bustami. Dan saya, Iis Dahlia. Kembali hadir. Untuk KDI 2024. Akan banyak persaingan dan drama. Juga persembahan dan kejutan yang istimewa. KDI 2024 di MNC TV. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2022 di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir terus dilakukan pengembangannya oleh penyidik Kejari Oki. Tim penyidik mendatangi kantor Dispora dan melakukan penggeledahan untuk mencari bukti otentik berkaitan dengan dugaan korupsi yang sedang ditangani. Dispora Oki diduga korupsi dana APBD tahun 2022 senilai 6,5 miliar, namun kerugian negara belum bisa dirincikan lebih jelas.
Penggeledahan lebih dari 1 jam tersebut, penyidik temukan 6 stempel toko yang diduga digunakan untuk melakukan manipulasi pembelian dengan mengatasnamakan stempel yang diduga fiktif. Sehingga dengan stempel toko itu bisa dengan leluasa melakukan penyalahgunaan SPJ fiktif barang yang masuk dalam pengeluaran. Penggeledahan di Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana alat bukti lain tersebut dipergunakan atau masih diperlukan untuk melengkapi bukti terkait penyidikan kasus pengelolaan anggaran belanja di Dispora Kabupaten Oki tahun anggaran 2022. Dalam waktu dekat, Kejari Oki akan menetapkan tersangka dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan karena sejauh ini sudah banyak saksi berikut barang bukti yang dikumpulkan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetapkan 3 orang pejabat tinggi PT Waskita Karya Tbk sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Light Rail Transit Sumatera Selatan yang berpotensi merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. 3 tersangka itu adalah Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya, yakni Tukijo, Kepala Divisi Gedung 2 PT Waskita Karya, Ignatius Joko Herwanto, dan Kepala Divisi Gedung 3 PT Waskita Karya, Septiawan Andri Purwanto. Aspetsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Umar Yadi menyatakan penetapan sekaligus penahanan 3 tersangka korupsi pembangunan LRT Sumatera Selatan ini merupakan penyidikan tim penyidik yang telah menemukan cukup alat bukti dalam menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Sebelumnya ketiganya juga telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi hingga statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Modus perkara yang dilakukan para tersangka ditemukan adanya dugaan korupsi kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta ringan dengan estimasi kerugian negara mencapai 1,3 triliun. Adanya dugaan markup terhadap kontrak pekerjaan perencanaan pada kegiatan pembangunan prasarana LRT Sumatera Selatan. Dugaan aliran dana berupa uang suap atau gratifikasi kepada beberapa pihak dengan total 25,6 miliar. Selain itu, tim penyidik telah melakukan penyitaan uang sebanyak sejumlah 2 miliar 88 juta rupiah yang merupakan sisa aliran uang yang belum terdistribusi kepada beberapa pihak tersebut. Di Provinsi Sumatera Selatan dengan estimasi kerugian negara 1,3 triliun. Penyidik menetapkan tersangka pada tahap perencanaannya, di mana dalam tahap perencanaan ditemukan fakta hukum, yaitu 1. Adanya makar terhadap kontrak pekerjaan perencanaan tersebut. 2. Adanya aliran dana, baik berupa suap atau gratifikasi, ke beberapa pihak sejumlah 25 miliar 600 juta rupiah. Ketiga tersangka disangkakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, ketiganya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo, Palembang. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Siraman kolbu di MNC TV. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. AFC Futsal 2024 di MNC TV, Soccer Channel, Vision Plus, RCTI Plus. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. 2 dekade KDI 2024 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Selamat datang di
gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Kontes show dangdut pertama terbaik yang paling dinanti. KDI 2024 2 dekade. 16 season hadir. Akan mencari bakat-bakat bertalenta. Punya kualitas yang oke. Saya, Madam Iyet Bustami, Dan saya, Iis Dahlia, kembali hadir. untuk KDI 2024. Akan banyak persaingan dan drama. Juga persembahan dan kejutan yang istimewa. KDI 2024 di MNC TV. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Pemilik kedai Meta Monica menciptakan seblak gurita karena tingginya minat masyarakat terhadap kuliner pedas. Daging gurita yang empuk dipadukan dengan kuah seblak yang pedas dan kental memberikan sensasi baru yang sangat nikmat. Proses pembuatannya pun mirip dengan seblak pada umumnya. Namun daging gurita direbus selama 1 hingga 2 jam agar empuk dan tidak alot. Untuk kuahnya, Monica menggunakan campuran cabai, bawang putih, dan kencur yang digiling halus dan ditumis hingga harum. Sementara itu, kerupuk udang direbus dalam air panas, dicampur dengan telur, dan kemudian digabungkan dengan daging gurita, bakso, aneka suki, dan sayuran sebelum dimasak dengan api kecil. Seblak gurita siap dihidangkan. Awal mulanya kan di Palembang ini belum ada nih seblak gurita. Jadi kita ada inisiatif coba jual seblak gurita. Mungkin viral ya, ternyata viral gitu. Itu ceritanya. Untuk harganya sendiri apa? Kalau harga seblak gurita itu kita mulai dari 17.000 sampai 49.000. Kalau untuk dimakan itu sensasinya baru ya, karena ini kan inovasi dari seblak. Biasanya seblak tuh macam-macam suki. Nah, ini gurita tuh kan udah jarang, susah dicari. Nah, untuk rasa guritanya itu beda sama gurita yang lain karena teksturnya lebih terasa di lidah. Meta Monica mengungkapkan bahwa setiap harinya ia bisa menghabiskan puluhan porsi seblak gurita yang dijual mulai dari harga Rp17.000 hingga Rp49.000 per porsi, tergantung ukuran daging gurita. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemutaran dan diskusi video art sastra tutur merupakan salah satu cara yang bisa digunakan dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni dan budaya, terutama warisan leluhur yang ada. Dengan demikian, maka keberadaan akan terus ada sepanjang masa tanpa tergerus dengan perkembangan zaman. Seperti halnya pemutaran dan diskusi video art sastra tutur bersenandung di Perahu Kajang, teater potlot yang digelar di kampus Uniski di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Pemutaran dan pentas seni teater bertujuan untuk menjaga pesan luhur yang disampaikan dalam bentuk sastra yang ada di Ogan Komering Ilir sebagai warisan tidak benda. Sastra tutur yang masih melekat di masyarakat diantaranya terdapat di Kayu Agung dan Pedamaran. Sastra lisan menyerupai pantun yang disampaikan dengan irama yang khas. Begitu juga dengan sastra incang-incang dari Pedamaran yang bergelut cerita tentang pengrajin tikar. Banyak beberapa
yang diputar itu sebetulnya bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia asal Provinsi Sumatera Selatan. Seperti dihadirkan dalam video art ini, Incang-Incang Pedamaran, Tikar Purun Pedamaran. Itu merupakan warisan budaya tak benda yang sudah disahkan oleh. Nah, ini ingin mengangkat persoalan lahan basah Sungai Musi yang hari ini memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Konsep kekaryaannya sendiri saya memadukan antara jurnalistik dan video seni berkolaborasi dengan beragam seni yang lain seperti seni rupa, sastra tutur, musik, tari, dan multimedia serta musik. Apresiasi lah kegiatan dengan teater ini yang berkolaborasi dengan kami. Jadi karena kita juga ada prodi bahasa Indonesia dan sastra yang ada di Pendikti. Ini memang lingkupnya salah satu kajian dalam prodi itu. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan.